Daniel adalah seorang single parent dari putri tunggal, Eva, yang berusia 9 bulan. Daniel dan Eva tinggal bersama ibunya di Powder Spring, Georgia. Daniel bertemu dengan ayah Eva yang bernama Joshua saat keduanya masih sama-sama bekerja di perusahaan Goodwill. Hubungan itu digambarkan toksik. Ibu Daniel, Gloria, telah melarang Joshua masuk ke rumahnya, tetapi tetap saja Joshua ngotot masuk demi menemui Eva saat Gloria pergi bekerja. Daniel digambarkan berkepribadian baik kepada semua orang. Daniel tampak bahagia dan selalu tersenyum. Pada dini hari tanggal 14 Januari 2013, Joshua menelpon 911 sekitar pukul 1.15 pagi. Joshua mengatakan bahwa dia mengirim SMS kepada Daniela dan tidak bisa menghubunginya. Joshua sedang berada di depan pintu rumah Gloria dan bisa mendengar tangisan Eva di dalam rumah. Dia minta polisi datang untuk mengecek ke dalam rumah. Sesampainya di lokasi, polisi mendapati Joshua masih berdiri menunggu di depan pintu. Polisi menyuruh Joshua tetap menunggu di depan, sementara mereka masuk lewat pintu belakang. Ternyata pintu belakang tidak terkunci dan polisi berhasil masuk ke rumah. Polisi mendapati jasad Daniel di lantai dapur. Dia berada dalam posisi meringkuk seperti janin dalam genangan darahnya. Di pelipis kiri tampak ada luka tembak. Daniel juga diketok dengan pistol karena meninggalkan luka berbentuk bintang. Baby Eva tampak merangkak di sana dan salah satu petugas langsung menggendongnya. Tidak ada tanda-tanda masuk paksa ataupun perampokan. Polisi yakin Daniel mengenal pembunuhnya karena dia saat itu hanya mengenakan kaos dan celana dalam. Polisi segera menyampaikan kabar itu kepada Gloria, ibu Daniel. Gloria langsung menuding Joshua sebagai orang satu-satunya yang menginginkan kematian Daniel. Polisi menanyakan beberapa hal kepada Joshua, termasuk alasan kenapa dia tidak langsung masuk rumah lewat pintu belakang saja. Joshua hanya menjawab kalau dia enggan melakukannya. Joshua juga tidak berekspresi kala mendengar berita kematian Daniel. Saat itu, mobil Joshua diparkir di jalan masuk. Polisi memperhatikan kalau jendela di samping pengemudi ada bekas tembakan dan ditutupi plastik. Sebuah lubang peluru ditemukan di pintu belakang kemudi. Joshua mengatakan bahwa ada seseorang yang menembaknya hanya beberapa minggu sebelum Daniela terbunuh. Menurut Joshua, yang menembak adalah Daniel. Padahal saat itu Daniel ada di rumah bersama ibu dan putrinya. Detektif juga menemukan peluru di dinding rumah dan kedua peluru itu dibandingkan dan dianalisis dan ternyata berasal dari senjata yang sama. Polisi penasaran apa memang benar ada yang mengincar Joshua dan Daniel. Polisi meminta Joshua datang ke kantor untuk interview yang lebih formal. Joshua mengatakan bahwa harusnya dia ke rumah Daniel sekitar jam 9 malam, tetapi memberitahu Daniel kalau tidak jadi datang karena dia lelah. Joshua mengatakan pacarnya pulang sekitar jam 10 malam dan mereka langsung tidur. Joshua berkata dia bangun sekitar tengah malam dan mengirim SMS ke Daniel. Ketika Daniel tidak menjawab, dia membangunkan pacarnya. Dia mengatakan kepada pacarnya, sepertinya ada yang tidak beres, dan dia mengatakan hendak melihat Daniel. Polisi tidak memiliki bukti bahwa Joshua yang membunuh Daniel, jadi dia dilepaskan. Polisi bertanya kepada Joshua, apa ada orang yang menghendaki kematian Daniel? Dan dia memberitahukan pacar baru Daniel yang bernama Darnell. Ketika ditelusuri, Darnell memang memiliki catatan kriminal dan ada perintah penangkapan atas dia.
Polisi mengatakan kepada Darnell kalau dia ditangkap bukan karena alasan itu. Darnell mau berbicara dengan polisi seputar Daniel. Dia tampak sangat terpukul mendengar kabar kematian Daniel. Dia menikmati kebersamaannya dengan Daniel. Darnell mengatakan kalau Joshua sangat kasar kepadanya saat dia sedang bersama Daniel. Darnell mengatakan dia meninggalkan hubungannya dengan Daniel karena dia tidak bisa meninggalkan Joshua karena ada Eva. Darnell juga mempunyai alibi. Dia berada di sebuah pesta semalaman bersama 3-4 orang di sana. Dia pun dicoret dari daftar tersangka. Tersangka berikutnya adalah pacar Joshua, sekaligus ibu dari anak Joshua yang lain, yaitu Deandra. Deandra mengakui kalau dia sempat beradu mulut dengan Daniel di Goodwill. Deandra mengatakan hari itu dia bekerja di Walmart sampai jam 10 malam, lalu pulang dan tidur. Polisi mencoret Deandra dari daftar tersangka. Kasus Daniel akhirnya menjadi kasus dingin. Polisi memang memiliki beberapa tersangka, tetapi semuanya memiliki alibi. Pada 2015, Cobb County memulai penyelidikan terhadap kasus dingin. Kasus Daniel merupakan kasus pertama yang dibuka kembali. Penyelidik memutuskan untuk kembali mempelajari catatan telepon Daniel, Joshua, dan Deandra. Polisi menemukan sambungan telepon yang dilakukan Deandra pada pukul 23.22 kepada seorang pria bernama Trevor yang merupakan teman Joshua sejak SMA. Polisi pun bergegas menghubungi Trevor dan menanyainya seputar telepon malam itu. Polisi juga telah memegang surat perintah untuk mencari titik koordinat ponsel Trevor. Trevor pun mengakui kalau pada malam pembunuhan Daniel, Joshua memintanya untuk menjemputnya dan mereka pergi ke rumah Daniel. Trevor mau saja ikut karena Joshua menawarinya untuk melakukan threesome dengan Daniel. Tetapi pada saat mereka tiba di lokasi, Daniel tampak kesal dan dia mengusir mereka. Trevor pun segera keluar bersama Joshua, tetapi Joshua kembali masuk rumah selama beberapa menit, entah untuk apa. Trevor mengaku dia tidak mendengar apa-apa saat Joshua sedang di dalam. Pada saat keluar, Joshua juga tampak biasa-biasa saja. Trevor menyatakan setelah itu dia mengantar Joshua kembali ke rumahnya. Polisi tahu kalau Trevor kembali menelpon Joshua saat polisi tidak ada. Pihak polisi mendapatkan surat perintah untuk menggeledah isi ponsel Trevor. Dan benar saja, Trevor dalam telepon menanyai Joshua, sebenarnya dia melibatkannya dalam hal apa. Joshua mengatakan dia tidak membunuh Daniel, tetapi dia tahu siapa yang melakukannya. Penyelidik kemudian menyadari kalau Joshua memakai telepon Deandra untuk mengatur pertemuan dengan Trevor untuk mencegah kecurigaan. Dan saat dia berjalan masuk kembali ke rumah Daniel, kemungkinan besar dia menembak Daniel sebelum pulang. Pada September 2015, Joshua ditangkap. Baru pada tahun 2018, Joshua dinyatakan bersalah atas pembunuhan karena kebencian, pembunuhan disengaja, penyerangan yang parah, ajakan untuk melakukan pembunuhan, dan atas kepemilikan senjata api. Dia dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Joshua harus dikeluarkan dari ruang sidang selama proses persidangan karena dia meneriaki seorang saksi. Pada saat harus menandatangani formulir hukuman, Joshua malah menggambar pria wanita yang sedang cabul. Tidak sebatas itu saja kekurangan ajaran Joshua, dia bahkan menampar salah satu pengacaranya. Joshua diminta supaya mengaku bersalah, tetapi setelah insiden dia menampar seorang pengacara,
maka kesepakatan pembelaan langsung dibatalkan. Tetapi Joshua sudah meninggal. Dia nekat melompat dari lantai 2 yang menyebabkan pendarahan otak dan kematian.